belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir, saudara-saudara. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alum masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, "Ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir. Jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang. Kamu azab dia, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barakah daripada ilmu-ilmu beliau. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. Bisa kamu ikuti? Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan, 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Ditanya Habib, kenapa kok Habib 33 tahun nggak tidur? Jawab beliau, bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan beliau. Didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama, Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Ini bahasa Dawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Dijamin sama Habib Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Abah? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Berangkat teng mriko. Subhanallah. Niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku pun ngeten. Biasanya tiang nek saking nyaman kados Habib saya ungkat ngeten.
Nggih, ngertos tongkat, ngagem tongkat. Tongkat Habib Ahmad gitu. Di bahasa Indonesia kan gitu. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Udah Mbak. Nek Ahmad membahasakan ya Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawatnya rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kata Pak. Pesawat itu mundur Pak. Ora tahu kerungu tuh cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu. Niki pesawat itu mundur. Biasanya mobil mundur, atret, gitu. Pesawat atret kalau. Pesawat atret kebel, gitu ya. Pesawat itu subhanallah mundur malah. Pilot ini kebingung. Sedoyo niku sing bagian radar, bagian teng pundi niku lah mboten paham. Niku do bingung. Karena apa? Karomah Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ahmad As-Segaf, beliau mendapat kemuliaan karamah dari Allah. Karamah diizinkan oleh Allah masuk surga. Kemudian selesai, putranya Habib Umar Al-Mahbar disuruh untuk mijit kaki beliau. Heran, kok gak seperti biasanya, apa kakinya warna kuning kayak dikasih za'faron, baunya harum. Apa ini, warna apa, dari mana apa ini? Dan ini minyak wangi Pak, pernah kita cium baunya di dunia ini. Ini dari mana? Ya waladi, kata Ibrahim, saya barusan mendapat nikmat dari Allah, diizinkan masuk surga. Insyaallah ya. Karena udah dekat dari surga, dengan surga udah dekat ibadah siang malam. Ini warna rumput surga. Bau harum ini bau harum rumput surga. Indonesia terbesar di dunia, bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kalau sudah nggak ada Ahlul Bait di atas bumi ini, ya sudah saatnya kiamat sudah. Semenjak masih ada Ahlul Bait aman, belum saatnya kiamat. Walaupun banyak masalah di atas bumi ini. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, bagian Muqaddam, Muhajir Allah Madinisa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Jadi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Kita nyebut ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar, ya Umar Mahdar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas,
Kadang-kadang sastra bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, ya Umar Mahbar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahbar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Siddiq. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya itu Marco. 200 juta ditawar semua. Siapakah mungkin kita kasih? Beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar mogok. Waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin. Ana udah bilang, jagain. Kenapa kamu lepasin begini? Nangis ibu-ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti. Ntar dulu. Kita punya pembantu. Sini pembantu dipanggil. Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul Qutub, ya Zawjatul Qutub, ya Ummul Qutub. Itu anak langsung bergerak berdiri, langsung lari-lari lagi. Baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mahbar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak tuan, yang ngelawan takdir duluan kan tuan, anak hidup dimatiin. Dia taslim, nyerah satu sama. Ya udah, berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Oh, tempatnya terbatas, kebetulan jirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada orang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake. Cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Ulama para salafun saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu. Kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh itu mana? Kamera action. Karena Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Wah. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Makanya di kota Tarim itu, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuham syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wa kudu mukasyif, kecuali sudah jadi wali. Habib Rizik guru ne Habib Rizik idolane NU. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Itu yang angkatnya orang Belanda.